Kalau di tengah hutan kayak gini, serem kayak gini nih, kamu berani nggak sendirian? Ya, semoga saja pohon-pohon itu tidak bergerak dan tertawa atau lompat-lompat. Itu namanya pocong. Pocong tuh. Terus kalau misalkan dalam gelap-gelap tiba-tiba ada dua cahaya kayak mata tapi menyala, apa itu kira-kira? Lampu. Bukan mata Dracula. Mata Dracula itu warna merah. Nyala tuh. Atau kalau tiba-tiba ada kepala melayang-layang di depan kita, apa itu? Itu namanya kuyang. Kuyang. Apa yang harus kita lakukan kalau kita nemu kuyang? Berdoa aja. Berdoa saja. Semoga kuyang itu nemplok sama kamu. Kali ini ada cerita dari negeri India. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang entah kenapa dia sangat benci dengan orang tua. Saking bencinya dia membuang orang tuanya, dan bencinya semakin menjadi-jadi hingga dia membuat peraturan seluruh warga yang usianya 70 tahun ke atas disuruh dibuang ke hutan atau diasingkan ke hutan. Karena takut, rakyat pun akhirnya mengikuti peraturan sang raja. Orang tua mereka yang sudah berusia 70 tahun mereka bawa ke hutan dan ditinggal di tengah hutan. Begitu seterusnya. Tetapi ada satu orang menterinya sang raja yang begitu mencintai orang tuanya, begitu menyayangi orang tuanya, membuat siasat. Dia membuat ruangan khusus di bawah tanah untuk orang tuanya di dalam rumahnya, supaya tidak dibuang ke hutan. Disembunyikanlah di bawah rumahnya. Nah, pada suatu hari datang pasukan dari kerajaan sebelah yang menantang si raja yang tidak suka dengan orang tua tadi. Ini ada 2 ekor kuda betina dengan penampakan yang sama persis, kembar. Tapi ini bukan kembar. Satunya ibunya, satunya anaknya. Kamu tebak yang mana ibu, yang mana anak? Kalau bisa, maka kuda ini akan kuhadiahkan untuk kamu. Tapi kalau kamu tidak bisa jawab, maka kerajaanmu akan kuserang. Aku sudah membawa pasukan. Mendengar itu, sang raja pun bingung. Dia amati kudanya sama persis, benar-benar tidak ada bedanya. Matanya sama, bentuk badannya sama, bulunya sama, bahkan suara ringgikannya sama persis. Lalu yang mana ibunya, yang mana anaknya? Sang raja bertanya kepada semua menteri, bingung. Akhirnya ada satu menteri, dia maju. Tuan Raja, saya akan mencari bantuan. Saya kenal seseorang yang bisa menjawab teka-teki ini. Akhirnya dia pergi dari istana, kemudian kembali lagi dan memberikan jawabannya. Bagaimana? Jelaskan jawabannya, kata sang raja.
Jadi diambilnya pakan atau makanan kuda, didekatkan ke dua ekor kuda itu. Tiba-tiba kuda yang satu mundur, yang satunya lagi maju dan makan makanan kuda tersebut. Lalu si menteri menjawab, yang makan ini anaknya, yang mundur tadi adalah ibunya. Bagaimana penjelasannya? Bahwa ibu seekor kuda itu sangat sayang kepada anaknya. Jadi ketika ada makanan, dia akan mundur dan membiarkan anaknya terlebih dahulu makan. Begitu Baginda. Dan ternyata jawabannya benar. Akhirnya kerajaan sebelah tidak jadi menyerang, malah dikasih hadiah kuda yang cantik-cantik itu. Lalu sang raja bertanya, "Menteri, dari mana kamu mendapatkan jawaban itu?" Ampun yang mulia, sebelumnya saya minta maaf. Saya mendapatkan jawaban itu dari ibu saya. Jadi selama ini saya tidak membuang ibu saya ke hutan. Saya buatkan ruangan khusus di rumah agar tidak ketahuan kalau ibu saya masih di rumah. Karena saya begitu menyayangi ibu saya tidak tega membuangnya ke hutan. Karena ibu saya juga begitu menyayangi saya, Baginda. Baginda terdiam, kemudian meneteskan air matanya dan berkata, "Terima kasih, menteriku. Dan mulai sekarang, wahai menteri-menteriku dan seluruh rakyatku, peraturanku dicabut. Sayangilah orang tua kalian, ibu kalian, ayah kalian, sampai kapanpun, sampai menutup mata, sampai meninggal." Dan begitulah sejak saat itu Raja India itu membebaskan rakyatnya dan seluruh warga kerajaan untuk bersama dengan orang tuanya hingga sampai maut memisahkan. Nah, begitu ceritanya untuk minggu ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan ya.